Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in la umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap para dewan guru, seluruh panitia kegiatan pada Tafakur Alam ini, Abang Steven dan seluruh teman-teman, dan juga seluruh teman-teman dari peserta Tafakur Alam SMA 28 yang mudah-mudahan kebersamaan kita ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berbahagia sekali pada saat ini bersama kita ini anak-anak muda yang hebat. Saya panggil teman-teman aja ya, karena saya tidak ingin merasa tua. Jadi teman-teman ini orang-orang yang sedang meniti ya, sedang menjalani kebahagiaan. Makanya nanti kita akan coba, selama ini orang banyak mencari bahagia, dan kita berdoa setiap hari, doa sapi jagat. Bahkan pada saat tawaf umroh dan haji, pada saat keliling itu seringkali orang doa sapi jagat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Apa makna itu? Artinya apa? Ya Allah, berikanlah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Siapa yang belum merasa bahagia, tunjuk tangan. Yang belum merasa bahagia, nanti akan kita lihat di mana. Coba tunjuk tangan, teman-teman, ada yang belum merasa bahagia? Dari yang putri, siapa yang belum merasa bahagia? Yang belum bahagia siapa? Yang belum senyum berarti belum bahagia. Yang cemberut berarti belum bahagia. Di ruang ini dilarang cemberut, dilarang muka masam. Semuanya harus happy. Ya. Siapa yang cemberut, yang masam mukanya berarti tidak bahagia. Itu kuncinya. Coba sekarang senyum. Saya pengen semuanya senyum kompak. Ya. Karena percuma hidup kalau gak bahagia. Kan kita minta doanya, ya Allah, berikan kebahagiaan dunia. Kalau dunianya udah muram, udah suntuk, susah ke akhiratnya. Baik, sekarang saya pengen semua yang peserta, teman-teman putra dan putri, senyum. Lepas. 1, 2, 3, senyum. Senyum. Nah, ini tanda-tanda kita melatih kebahagiaan. Barusan saya baru dari Cisarua, dari Puncak. Barusan saja sampai langsung ke sini. Jadi mohon maaf kalau agak terlambat. Dan di sana banyak anak-anak muda, santri-santri yang seusia teman-teman juga semua. Ternyata bahagia itu dimulai dari diri sendiri. Ya, nanti akan kita lihat konsep Tafakur Alam ini apa sebenarnya. Ini materi pertama ya. Oke, baik, saya perkenalkan dulu. Mungkin bisa. Ini saya kebetulan pendiri Al-Futuah, BSC Al-Futuah. BSC Al-Futuah itu artinya Batavia Sepak Bola Club. Al-Futuah artinya apa? Ada yang tahu? Al-Futuah itu artinya pemuda kesatria, pemuda cerdas, pemuda brilian. Jadi Al-Futuah ini, BSC ini berawal dari sepak bola anak-anak muda. Makanya pas sekali kalau kita ngomong dengan anak muda semua, teman-teman semua, karena sesuatu yang dibangun dari sejak muda, sesuatu yang dibangun sejak usia sekarang ini berawal juga dari main bola juga dulu. Sama seperti teman-teman semua, kita main bola setiap sore,
Lama-kelamaan muncullah niat untuk membuat satu panti asuhan, bikin pesantren dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah ada masjid, kita juga punya musola, sudah punya pesantren putra, pesantren putri, diawali oleh anak muda yang main bola. Ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti bisa termotivasi, kok bisa dari main bola, bisa bikin pesantren, bisa bikin masjid, bisa bikin musola. Alhamdulillah sekarang kita sedang punya gelanggang olahraga sport center di Cisarua. Ya, selanjutnya. Jadi nanti kalau kenal ke Cisarua, main ke kebun teh, silakan datang ke Al-Futuhah Cisarua, karena kita tetanggaan dengan kebun teh Gunung Mas. Ada yang mau ke sana main futsal, kita sparring partner di sana, sparring bareng? Boleh. Nanti kita main badminton, main tenis meja, apa saja olahraga oke. Dan saya salah satu striker terbaik, tapi tahun 2000. Kalau sekarang sudah tinggal nunggu di depan gawang, tinggal gol-golin aja. Baik, kemarin juga baru main mini soccer di daerah Ciputat sana. Jadi anak muda kalau nggak olahraga bukan pemuda namanya. Ya. Baik, dilanjutkan. Siapa yang mengurus OSIS? Ada pengurus OSIS? Ada. Ya, berbahagialah kalian melatih diri menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin. Dan yang belum jadi pengurus OSIS, silakan nanti beraktivitas dimanapun, baik di OSIS maupun di kegiatan-kegiatan di masjid atau musola sekitar rumah. Nah ini saya kebetulan pendiri pesantren Al-Futuhah dan juga pembina lembaga kemahasiswaan Masjid Agung Al-Azhar. Yang di situ ada mahasiswa Trisakti, mahasiswa UI, mahasiswa segala macam berkumpul di sana, diwadai oleh lembaga pengembangan kemahasiswaan. Dan kebetulan juga saya punya PT Bina Sani Cemerlang bergerak di bidang outsourcing, pengadaan dan penyedia tenaga kerja dan pengadaan barang. Alhamdulillah pesantren bisa berjalan dengan cara kita punya usaha, punya unit yang bisa mengembangkan usaha, dan alhamdulillah bisa beli tanah, bisa beli segala macam dari usaha. Mandiri. Bukan dapat dari orang lain, bukan dapat sumbangan banyak orang, bukan, tapi dengan cara sepetak demi sepetak membeli dengan cara yang mencicil. Ya, selanjutnya nanti tolong teman-teman boleh bicara apa saja, boleh tanya apa saja tentang anak muda. Karena kalau kita anak muda tidak aktif, anak muda tidak bergerak, anak muda tidak punya motivasi, berhenti jadi anak muda. Ya, selanjutnya. Nah, ini kita nyambung sedikit ke materi tafakur alam. Bumi ciptaan Allah, 7 lapis ke bawah, 7 lapis ke atas, seluruh antariksa ini, galaksi semua adalah semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun, semua tanpa digenggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tumbuhan, pohon. Makanya kalau ada hewan sembelihan itu harus dengan mengucapkan kalimat Allah dan mengucapkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu insya Allah dimakannya halal. Maka umat Islam punya pegangan, kalau setiap sesuatu dengan cara mengucap karena Allah, mudah-mudahan dihalalkan. Makanya ini tafakur alam ini insya Allah akan menjadi poin pertama. Sampai berapa hari di sini acaranya? Berapa hari? 2 hari. Kalau 2 hari pulang dari tafakur alam ini tidak membawa manfaat, sia-sia. Kalau 2 hari di sini kita tidak membawa perubahan, maka kita cuma buang-buang tenaga. Makanya mulai saat ini berpikir bagaimana caranya 2 hari ini bisa memaksimalkan dan pulang membawa perubahan-perubahan besar, termasuk cara berpikir, cara bersikap, dan semuanya. Ya. Jadi tadi sudah katakan di awal, orang yang bahagia itu orang yang mau bersyukur. Kita negeri Indonesia ini, negeri yang luar biasa, yang cuacanya, udaranya ini seperti serpihan surga yang terhampar di dunia.
Kalau nggak percaya, ini adalah surga dunia Indonesia ini. Kalaupun tongkat singkong dilempar, tumbuh. Biji pepaya dilempar, tumbuh. Surga dunia terhampar, salah satunya ada di bumi Indonesia. Makanya kalau kita tidak bangga menjadi orang Indonesia, bangga menjadi bumi kita ini subur luar biasa, kita termasuk orang yang pikiran masih cetek. Kita harus bangga, Indonesia ini punya kekayaan alam yang luar biasa. Bumi yang Allah hamparkan luar biasa sekali potensinya. Musimnya, musim kita di Indonesia ini musim yang sangat luar biasa. Sedang-sedang saja. Kalau kita nonton di TV atau di film, seakan-akan kalau ada musim salju enak terlihatnya. Tapi kalau kita tinggal di daerah sana yang musim salju, enak cuma di tayangannya. Pas kita melaksanakan di sana, ada di sana, itu luar biasa. Satu korek pentol api aja bolong, itu luar biasa. Jadi luar biasa tingkat. Bahkan kalau di jalan itu seringkali slip kendaraan, susah untuk berkendaraan. Kenapa? Karena salju menutupi perjalanan yang luar biasa. Maka di sana ada truk mobil penyapu salju. Kita seakan-akan kenapa negeri kita tidak seperti ada saljunya gitu. Kita seakan-akan pengen seperti ada salju. Padahal negeri yang ada saljunya mereka merasa bumi Indonesia adalah surga dunia. Jadi mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita bangga ada di bumi Indonesia, kita bangga dengan alam iklim Indonesia, dan ini suatu hal yang luar biasa yang Allah hamparkan di muka bumi ini, serpihan surga. Dan umat Islam terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Jadi kita bangga dan kita bersyukur kepada Allah bahwa bumi kita ini penduduk terbesar umat Islam di dunia ada di Indonesia. Kalau pernah pergi umroh dan haji, pernah berangkat ke sana, yang paling berangkat di kota Mekah, di kota Madinah, yang paling banyak menghuni adalah orang Indonesia. Bahkan yang dagang-dagang pun orang Indonesia. Pekerja-pekerja yang dipercaya oleh orang Timur Tengah, orang Indonesia. Jadi ini kebanggaan iklim alam kita ini luar biasa. Maka itu sudah memikirkan, tafakur, memikirkan alam, merenungkan, ikro. Makanya orang yang sekarang kita ketemu bersama di sini, kalau tidak dapat poin 2 hari di sini, rugi. Kenapa? Karena ini satu hal yang luar biasa, pencerahan, termasuk tafakur alam ini luar biasa. Nanti ada namanya training yang lainnya. Ya lanjut. Kalau saya sambil ngomong boleh ada yang bertanya juga boleh ya. Interupsi boleh, silakan. Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu. Ya. Lanjut. Alam kalau tidak diatur sama Allah begitu luar biasanya, jutaan, segala macam galaksi, segala macam perputaran bumi dan bulan, matahari, kalau bukan karena diatur sama Allah, luar biasa. Diri kita, badan kita, darah kita, ribuan sel di tubuh kita ini, kalau bukan diatur sama Allah, akan terjadi hal kerusakan. Makanya waktu itu, kenapa kok kita berada di beberapa daerah pengen mendirikan pesantren? Karena kadang-kadang orang pengen ke daerah dingin sejuk itu niatnya niat maksiat, niatnya niat jelek. Kalau Allah sudah marah, murka, dihempaskan seluruh daerah itu tanpa mengenal pandang bulu. Dari yang paling taat ibadah, kena semua. Dari yang rajin sholat, kena. Dari yang rajin ngaji, kena. Kalau tidak berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Makanya banyak azab yang selama kita saksikan di bumi Indonesia ini. Dari mulai tsunami, dari mulai gunung meletus, dari mulai apapun terjadi gejolak alam, karena banyak orang yang tidak menjaganya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Orang asik dengan kealimannya, asik dengan kesolehannya sendiri, tidak mengajak temannya, tidak mengajak saudaranya, tidak mengajak tetangganya. Itulah yang terjadi selama ini. Banyak problem-problem Allah murka dan marah karena kita yang tidak saling watawasaw bil haq watawasaw. Termasuk teman-teman nih di SMA 28 ini, kalau bergaul tidak saling mengingatkan satu sama lain, tidak menjaga alam, karena
Bumi, langit, pohon, binatang semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pohon itu kelihatannya bergerak, itu sedang bertasbih. Ikan bertasbih, ayam bertasbih. Makanya ada yang sering dengar kokok ayam di waktu sebelum subuh. Itu ayam itu sedang bertasbih. Burung keluar cari makan, bertasbih, berzikir kepada Allah. Makanya kalau semena-mena membunuh hewan, semena-mena membunuh tanpa tanaman, tanpa sebab, tanpa manfaat, itu termasuk kita orang yang zalim. Zalim kepada hewan, zalim kepada tanaman, tumbuhan. Makanya kalau sesuatu kita lakukan karena ada sebab, maslahat, manfaat, diperbolehkan. Tapi kalau dengan iseng-iseng aja menghantam tanaman, menghantam hewan, kita dosa. Makanya ada yang namanya zalim kepada hewan, zalim kepada tanaman, zalim kepada tumbuhan. Jadi zalim itu bukan hanya kepada manusia, kepada hewan pun, kepada tumbuhan pun, kepada tanaman kita zalim kalau tidak menjaga dan merawatnya. Ya, baik, silakan kita lihat bagaimana yang kita pikirkan tentang tata cara kerja tata surya ini. Ya, ini semua ini pasti ada yang mengatur. Galaksi, antariksa, alam dan seluruh bumi seisinya, ini semuanya tidak akan pernah bisa hidup dan tidak akan pernah berjalan aman kalau bukan ada yang mengatur. Inilah siapa yang mengatur kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bertafakur alam, semakin kita membaca Al-Qur'an, semakin kita memikirkan ternyata betapa kita ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa hidup aman kalau tanpa aturan Allah? Bagaimana mungkin kita bisa hidup tentram tanpa kita mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala? Makanya orang yang membangkang Allah, orang yang melanggar perintah Allah, siap-siap mendapatkan hukuman, konsekuensi dari sebab akibat. Siapa yang menanam pohon durian, dia akan menikmati durian. Siapa yang menanam pohon pare, dia akan menikmati hasil buah pare. Tidak akan tertukar. Siapa yang menanamkan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang berbuat kejahatan, dia akan mendapatkan hasil dari kejahatan. Nah, makanya karena kita yakin bahwa ini ada yang mengatur Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidup kita ini merasa selalu diawasi oleh Allah. Bukan oleh orang tua, bukan oleh guru, bukan oleh siapapun, tapi ketika Allah yang mengatur, mengawasi, kita tidak akan berbuat zalim, baik kepada tanaman, kepada hewan, apalagi kepada lingkungan sekitar kita semuanya. Ya, jelas ya. Selanjutnya, ini teman-teman boleh ya, nanti silakan kita berdialog, kita berdiskusi, kita bisa bertanya jawab. Ya, ini karena kita juga sedang membuka cabang Al-Futuhah di daerah pantai, yaitu Pantai Anyer. Nah, ini juga gunung, lautan, dan sungai diciptakan untuk keseimbangan. Seluruh gunung, lautan, keindahan alam di muka bumi ini, makanya kalau ada yang menggusur gunung, gunung itu paku bumi. Kalau gunung itu diambil gunungnya, dikeruk gunungnya, paku bumi ini goyang. Ekosistem alam itu, kalau gunung sebagai paku bumi ini banyak sekali dijarah. Bahkan kemarin itu lebih parah lagi, lautan pun juga mau dijarah. Begitu luar biasa kita punya kekayaan alam, begitu luar biasa kita punya paku bumi. Kalau itu semua dihantam dengan keserakahan manusia, maka tunggu kehancuran. Maka ini mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa kita memikirkan, merenungkan bagaimana sistem alam luar biasa bekerja dan dimanfaatkan untuk kita semua, untuk kita manusia.
Ya, selanjutnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan diciptakan jin dan manusia selain untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita umat manusia ini, ya, pemuda teman-teman sekalian ini, kalau niatnya karena Allah, belajarnya karena Allah, ibadahnya karena Allah, itu akan lebih luas, lebih ikhlas. Tapi kalau karena nilai rapot, kalau karena pengen dapat ijazah, kalau cuma karena sekedar pengen kelulusan formalitas, itu tidak punya nilai apa-apa. Kebetulan saya pernah ngajar SMA selama 7 tahun. Jadi, bagi seorang guru untuk memberikan nilai angka tinggi mudah sekali. Mau 8, mau 9 di atas kertas, mudah. Artinya apa? Kalau niatnya karena kertas rapot, kalau niatnya karena kertas ijazah, itu rasanya sangat formalitas. Tapi kalau karena Allah, cari ilmu karena Allah, niat karena Allah, mudah-mudahan luar biasa hasil. Ya, banyak orang yang kecewa setelah mendapatkan nilai bagus, setelah mendapatkan memuaskan, setelah mendapatkan gelar kesarjanaan, tapi ternyata niatnya sempit, itu tidak mendapatkan keberkahan. Tapi kalau niat karena Allah, luar biasa. Allah akan angkat derajat kita semua. Allah akan berikan segalanya. Makanya kita ini diciptakan bukan untuk cari formalitas, tapi untuk benar-benar mengabdi, benar-benar bersinggung kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tadi subuh tidak sholat jamaah? Jujur, saya pengen anak muda. Kalau anak muda gak jujur, percuma jadi anak muda. Siapa yang gak sholat subuh jamaah? Berarti kalau yang perempuan banyaknya nggak jamaah ya, tapi perempuan tidak begitu diwajibkan. Tapi kalau yang laki-laki kan lebih banyak yang nggak sholat berjamaah nih, ya. Tidak akan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Saya ditanya sama orang waktu itu, Bang Sani, karena kalau di luar saya dipanggil Bang karena masih muda. Bang Sani, ini gimana cara merubah perilaku kita? Bagaimana cara merubah nasib kita? Bagaimana cara merubah kehidupan kita yang begini-begini aja? Saya katakan pada mereka, sholat subuhnya rutin nggak? Sholat subuhnya berjamaah nggak? Kalau belum berjamaah, kalau belum rutin, kalau belum tepat waktu, jangan harap mendapatkan kebahagiaan. Tadi saya sudah random, ternyata lebih banyak yang tidak sholat subuh berjamaah. Kenapa beratnya? Susah bangun Pak, susah bangun. Hah? Susah bangun. Nggak bangun, kesiangan, kecapean, ngantuk, tarik selimut lagi. Apalagi kira-kira? Saya punya kenalan seorang mantan direktur BI. Itu beliau duduk di masjid, di belakang masjid itu, di tiang masjid duduk. Beliau bercerita pada saya, ternyata beliau itu ke masjid menempuh 2 km perjalanan. Dan yang dilakukan sama beliau itu adalah naik goes, naik sepeda, di belakangnya itu sarung dan pecinya ada di belakang sandal sepedanya. Jadi kawal menuju ke masjid untuk sholat berjamaah subuh. Yang ingin saya katakan di sini, bagaimana kita mau sukses kalau subuhnya aja kita kesiangan? Bagaimana kita mau bertafakur sama Allah, merenungkan ayat-ayat Allah, merenungkan alam ini, kalau kita tidak bersyukur untuk bangun di waktu sebelum subuh? Makanya nih, saya terus terang saja kalau ditanya sama orang, pengen merubah hidup, pengen merubah nasib, pengen menjadi orang pintar, pengen menjadi orang sukses, perbaiki sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya tidak di masjid, sholat subuhnya tidak di musola, tidak berjamaah, jangan harap. Kenapa? Ketika kita menghampiri ridho Allah, ketika menghampiri kasih sayang Allah, baru Allah hamparkan kebahagiaan kepada kita.
Makanya anak-anak muda, apalagi besok menjelang tarawih ya, idul Ramadan. Ini orang kita kebanyakan, apalagi anak muda, itu tarawihnya icip-icip. Di awalnya banyak penuh masjid musola, tapi 3 hari 5 hari berikutnya terjadi penurunan. Kenapa? Karena daya pahamnya belum sampai. Inilah salah satu contoh. Makanya kalau kita bertafakur alam, memikirkan tentang kejadian alam, memikirkan tentang bagaimana tubuh kita diciptakan Allah, bagaimana alam diciptakan untuk kita, bagaimana seluruh tubuh kita ini bersinergi dari aliran darah, jantung, sampai kepada sel-sel kita ini. Kalau bukan Allah yang mengatur, tidak mungkin kita bisa duduk seperti ini, tidak bisa berpikir seperti ini. Makanya saya wasiat pesan kepada teman-teman, wabil khusus yang putra, kalau 2 hari setelah tafakur alam ini, besok tidak subuh di masjid, tidak subuh berjamaah di musola, maka kepemudaannya, kelaki-lakiannya patut dipertanyakan. Ya, tolong garis bawahi, stabilokan, tuliskan. Kalau seorang laki-laki pemuda yang kalah tidak bisa berjamaah ke masjid dan musola di waktu subuh, maka itu termasuk setengah kegagalan. Dan tolong dicatat ya. Jadi siapa yang mau berubah silakan, kata Allah. Yang tidak mau berubah nggak apa-apa. Silakan, wahadainahu najdain, kata Allah. Telah kutunjukkan 2 jalan, mau jalan kiri, mau jalan kanan, silakan. Nah, kita anak-anak muda dikasih pilihan, mau berubah, silakan pilih jalan. Coba dari mulai awal subuh jamaah. Dulu saya pernah barakan di santri itu, di murid-murid saya itu, kalau sholat jamaah itu 40 hari nggak putus. Saya hadirkan domba, kambing, tapi tanpa putus. Ada yang cuma 38 gugur, mulai dari nol lagi. Dia harus biar 40 hari betul-betul tanpa putus berjamaah. Nah, nanti terapi ini coba ya, teman-teman yang putra, coba di rumah, di sekitar rumahnya tidak ada alasan hujan, gerimis, tidak ada alasan habis begadang, capek, nggak ada. Kadang-kadang saya naik motor, tiba-tiba di jalan hujan. Itu akan dilihat sama Allah, di mana kemauan kita, motivasi kita. Kalau cuma gara-gara hujan, bisa pakai payung, hujan pakai payung, bisa pakai jas hujan. Ngantuk, kita bisa pakai alarm. Jadi kalau mau cintai, bertafakur, memikirkan ayat-ayat Allah, pikirkan dampaknya juga untuk diri kita. Ya, tolong ini digaris bawahi. Kalau besok 2 hari berikutnya pulang sampai di rumah, tidak berjamaah ke masjid dan di musola, subuhnya terutama ya, maka itu termasuk kita pemuda yang melempem, pemuda yang tidak punya cita-cita. Ya, tahu kenapa pentingnya sholat subuh? Kalau orang yang setiap hari subuhnya kesiangan, sering kesiangan, itu telinganya dikencing setan. Kalau telinganya dikencing setan, tidak suka suara azan, tidak suka dengan suara Al-Quran, tidak suka untuk memikirkan alam, tidak suka dengan hal-hal yang positif, bahkan mendengarkan nasihat pun dia tidak suka. Kenapa? Tiap hari telinganya dikencing setan, tertutup. Banyak nggak orang yang nggak suka dengan suara azan? Saya pernah mau dibayar belasan juta gara-gara suruh mengecilkan suara azan, menstop dakwah, dibayar sekian belas juta. Saking tidak, bukan orang non-muslim, tapi orang muslim. Karena apa? Terganggu rumahnya dengan suara azan. Saya suruh stop, dibayar belasan juta. Tolong dikecilkan speakernya, tolong diarahkan speakernya, tolong jangan keras-keras, slow-slow aja. Dibayar belasan juta untuk menghentikan dakwah itu. Makanya ini jangan sampai kita nanti jadi orang hebat, orang yang berperan untuk mengecilkan panggilan-panggilan Allah. Nah, makanya tafakur alam ini, kalau pengen menyelamatkan bumi ciptaan Allah, kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Kita mulai dari perbaiki keseharian kita. Bangun dari subuhnya kita mulai perbaiki, sampai tidurnya lagi kita perbaiki. Ya. Ada satu kasus lagi yang saya sampaikan kepada teman-teman di sini, terutama yang putra juga mudah-mudahan jangan sampai ya. Yang putra
adakah di sini yang sudah merokok? Nggak ada. Banyak kan? Banyak kan? Banyak. Ya, saya cuma pengen kasih ilustrasi saja. Kalau pemuda, orang yang ikut tafakur alam di sini ternyata terbuai dengan rokok, pecandu rokok, berarti kepemudaannya dipertanyakan. Saya dari SD teman saya ngerokok, usia kelas 4, kelas 5 SD teman saya ngerokok. SMP teman saya merokok, SMA teman saya merokok, di pesantren teman saya merokok, di kuliah teman saya merokok, di pergaulan kerja semua teman saya merokok. Tapi bisa saya tidak mau merokok. Striker. Apakah saya banci? Nggak gaul, nggak merokok. Bencong, nggak merokok. Apalagi nggak gentle. Yang nggak masuk saya kriteria itu. Saya bukan banci, saya bukan orang yang. Tapi saya tidak merokok. Makanya kalau jadi anak muda masih asik merokok, ngumpet-ngumpet sembunyi ataupun terang-terangan, itu bukan pemuda namanya. Saya punya tetangga di Puncak Cisarua itu, bosnya konglomerat rokok. Itu ke vilanya itu naik helipad. Tapi dia tidak merokok. Konglomerat rokok, anak-anaknya jangan dikasih merokok. Kita umat Islam disuruh jadi konsumen, penghisap rokok. Bahkan saya tanya kepada orang yang kerja sama saya, kamu berapa sebungkus sehari, 2 bungkus sehari? Kamu sekian bulan udah bisa beli motor, sekian tahun udah bisa beli motor dengan tanpa merokok. Baik, boleh protes, nanti tanya sama saya. Oh, saya kalau nggak ngerokok nggak bisa mikir, saya kalau nggak ngerokok nggak bisa gagah, saya nggak bisa kasar, nggak bisa ganteng. Silakan bilang sama saya. Kalau kalian berhenti merokok, ada mudorotnya, ada buruknya, silakan. Tapi saya nggak boleh, kesempatan ini saya tidak akan mengatakan belak-belakan. Saya sampaikan terbuka, siapa anak muda yang masih doyan merokok, yang masih belajar merokok, yang masih pecandu merokok, patut dipertanyakan sebagai seorang muda yang luar biasa. Makanya mudah-mudahan nih kepada Bapak Guru, Bu Guru dan juga panitia, selesai dari 2 hari ini, besok kan mau Ramadan juga ya? Ini kan semuanya muslim ya? Puasa Ramadan kan? Puasa Ramadan itu dari subuh sampai maghrib kuat untuk tidak merokok. Betapa banyak orang yang sehabis buka puasa yang dikejar rokok langsung. Makanya nih anak teman-teman SMA 28, insya Allah, apalagi perempuan, jangan coba-coba candu rokok. Ya kalau ada yang positif, tolong sampaikan. Kita boleh berdebat di sini, boleh berdiskusi. Kita tuh belum bicara masalah hukum, kita bicara manfaat aja. Ada 100 lebih penyakit akibat smoke. Dan biasanya seorang perokok itu wajahnya kusam, giginya hitam, dan jantungnya itu sudah bolong-bolong, paru-parunya. Saya ini diminta untuk jadi juru doa orang-orang yang penyakit jantung kronis. Jadi masuk rumah sakit mau pasang ring 2 karena di paru-paru sudah bolong. Ternyata 90% akibat merokok. Jadi siapa-siapa yang merasa oh saya kurang jantan kalau tidak merokok, silakan kita berdebat. Oh saya laki-laki yang saya tidak muncul kalau saya tidak merokok, silakan kita berdebat. Ya baik. Karena apa sekarang ini? Ya saya perlu kasih tahu juga. Saya SMP ketua OSIS, SMA ketua OSIS. Di perguruan tinggi saya pengurus senat. Tapi saya tidak perokok. Banyak teman, tapi bukan perokok. Kenapa takut kehilangan teman? Oh kalau nggak merokok, nggak usah dilihat, nggak punya teman. Nggak mungkin. Satu lagi yang terakhir. Yang terakhir saya sampaikan di Tafakur Alam ini, siapa yang sudah punya pacar? Udah ada yang punya? Putusin aja, ya. Buat yang sudah punya pacar, bubarin, putusin aja. Cari yang baru. Ya.
yang udah punya bedemenan, udah punya kekasih, udah punya orang yang disayangi, pacar lawan jenis ataupun sejenis, bubarin aja. Ya, boleh protes sama saya, boleh protes. Wah, nggak enak, nggak semangat belajar kalau nggak pacaran. Misalnya ya, wah pacaran itu menimbulkan energi positif. Boleh kita berdebat berdialog. Saya punya anak sudah kuliah. Saya biasanya tidak pacaran, tidak merokok. Ketika mau dekat sama perempuan, anak saya punya laki, jangan kamu. Kenapa? Kalau kamu pacaran, tersita waktu kamu hanya gara-gara ngelayani pacar kamu yang sedang ngambek, yang sedang bermasalah. Bagaimana fokus mau belajar? Bagaimana fokus mengejar cita-cita? Kalau setiap hari yang ada adalah WA, share-sharing tentang percintaan, belajarnya tidak akan maksimal. Oke, yang punya pacar, pesan dari saya, bubarin, fokus, belajar. Oke, baik. Saya pengen dialog, tanya jawab, dan teman-teman boleh protes dan apapun yang saya sampaikan silakan saja. Karena kita harus energik ya, nggak boleh ada yang tertekan dan tidak boleh tidak bahagia. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya, ada yang mau berdialog, mau berdebat, mau curhat, boleh. Baik putri maupun putra, ya silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu teman-teman saya di SMP itu saya bilang banyak yang merokok dan saya itu enggak merokok dan biasanya saya main sama mereka, tapi lama-lama mereka kayak jarang ngajak ke situ dan mereka tahu kalau mereka tapi secara tidak langsung dan lama-lama aku jarang belajar main sama mereka dan dua itu gimana tanggapannya cara bisa juga main dengan mereka. Terima kasih, Fabio. Ya, terima kasih Bang Fabio. Tepuk tangan dong buat yang bertanya. Karena kalau ada teman kalian bertanya, itu berarti sudah punya setengah 50% kesuksesan. Makanya kalau di sekolah sama guru sama apa, silakan bertanya. Baik, Bang Fabio nanya, bagaimana kalau saya nggak merokok, saya kok malah dijauhin, dimusuhin, tidak dianggap segala macam gitu ya. Lebih baik kehilangan 1000 teman daripada kita kanyut kepada keburukan. Ya, 1000 teman kita yang menjauh gara-gara kita nggak mau pacaran, 1000 teman kita menjauh gara-gara kita nggak merokok, nggak masalah. Daripada kita sok solider, sok soulmate, sok segala macam, akhirnya kita terjerumus kepada keburukan. Kan saya udah bilang tadi, saya dulu pernah diajak ke diskotik. Ke diskotik, di kafe. Ternyata di kafe itu orang banyak merokok kan. Ketika duduk ini, merokok. Mata saya kan nggak tahan pedes. Itulah salah satu Allah kasih mata pedes kena asap rokok. Saya keluar dari situ dan nggak betah ada diskotik. Teman saya dulu pernah juga nawarin Inex, sabu, ganja, nawarin. Bahkan satu mobil. Saya bilang buka kacanya. Kalau saya dari buka kaca, saya kena juga di ganja. Jadi pernah suatu ketika teman saya putar-putaran gelas minuman keras. Pas giliran saya, semua pada minum gelas itu minuman keras. Pas giliran saya, apa yang saya lakukan? Allah kirim bisikan, tinggalkan. Saya tinggalkan. Maaf ya, saya pulang dulu. Padahal di kamar itu semua teman-teman cowok merokok mabuk semua. Pada saat dikasih giliran minuman, saya pulang dulu deh. Banci, cemen, nggak apa-apa.
Tapi sekarang apa akibatnya? Ternyata banyak yang meninggal karena kasus obat, banyak yang meninggal karena kasus merokok, banyak yang meninggal karena kasus HIV dan AIDS dan segala macam. Gara-gara pengen apa? Pengen solider, pengen soulmate sama temennya, pengen merasa cekas dengan temennya, jadi korban. Ya, oke? Jadi jangan takut menjadi just be yourself. Apa? Jadilah dirimu sendiri, jangan takut. Kenapa takut dijauhi teman? Kenapa takut dianggap kuper? Kenapa ditakut nggak gaul? Kenapa dianggap cemen? Nggak ngaruh. Kenapa saya punya 1000 teman tapi ternyata mereka tidak menjauhi saya kalau saya anti rokok? Ternyata nggak masalah. Ya, Bang Bio, oke ya. Jadi pemimpin itu begitu. 1000 orang silakan, nggak ngaruh. Karena yang menyelamatkan kita dari kita sendiri. Kalau kita kejebur kena candu rokok, apakah dia bisa menyelamatkan kita? Apakah nanti bisa mengobatin kita pada saat kita sakit jantung? Apakah nanti dia bisa memberikan solusi kalau kita sudah penyakit masuk ke dalam tubuh kita? Gak ada obatnya. Saya tegaskan sekali lagi, merokok tidak ada obatnya. Kalau sudah bolong paru-paru, gak ada rumah sakit di dunia manapun gak bisa ngobatin karena sudah bolong paru-paru. Dan hebatnya lagi, dibungkus rokok, tahu bungkus rokok? Tahu. Apa dibungkusnya? Merokok membunuhmu, menyebabkan penyakit. Udah gitu kita masih asik aja, kita beli, kita bisa. Anak konglomerat aja nggak mau merokok, bosnya rokok aja nggak mau merokok. Kita jadi korban. Oke ya, ini namanya tafakur alam, harus apa adanya, nggak boleh kita sembunyi-sembunyikan. Oh, nggak apa-apa dong, kita anak muda mah kasih-kasih aja, nggak boleh. Bukan saya mau cari apa-apa, tapi demi tubuh kita, demi kesehatan kita, demi segala macam. Ya, oke ya, Bang Bio ya, oke ya. Pemimpin itu begitu, pemimpin itu unik, pemimpin itu tidak terpengaruh, pemimpin itu punya sikap, pemimpin itu siap untuk dicemooh, siap dijauhi, siap untuk disingkirkan, siap untuk dijegal. Kalau jadi pemimpin itu langka. Ya, oke ya, yang perempuan, ya silakan. Jadi ini nggak ada hubungannya sama yang merokok sama pacaran, Pak. Tapi saya mau nanya, kan mayoritas agama masyarakat Indonesia itu beragama Islam. Tapi kenapa di sosial media gitu banyak julukan yang mengarah ke masyarakat Indonesia itu religius tapi nakal? Ya, makasih, Pak. Sama saya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzia. Saya izin bertanya, untuk pertanyaan ini sebenarnya masih bersangkutan dengan dampak merokok dan juga pacaran. Dan sepertinya nggak perlu dilihat dari lingkup jauh, bahkan dari keluarga ataupun teman dekat pun banyak yang melakukan hal tersebut. Tetapi kadang tuh kita suka berpikir untuk bagaimana cara menegur yang baik, bagaimana cara menjelaskan dengan terbuka bahwa merokok ataupun pacaran itu memiliki dampak yang buruk. Kadang kalau kita bilang di ajaran agama Islam nggak boleh pacaran ataupun merokok tuh nggak baik untuk kesehatan, itu saya pribadi merasa bahwa orang-orang tuh belum merasa cukup akan hal tersebut. Jadi bagaimana caranya membuka pikiran orang lain, terutama orang-orang yang lebih tua, bahwa merokok ataupun teman-teman terdekat bahwa pacaran itu tuh sebenarnya emang nggak baik gitu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Nadia dan Kak Fauzia. Saya ini kalau boleh saya bilang, tahun 91 saya finalis Abang None Jakarta. Saya orang gaul, dan waktu ketika selesai Abang None, apa yang dilakukan teman-teman saya jam 12 malam pergi ke naik tuh. Saya bilang, ini Abang None kok jadi begini? Akhirnya ternyata itu bukan dunia saya. Jadi dalam kehidupan ini, apa yang tadi kakak dia sampaikan, kenapa kok kita nih orang Islam yang tidak kafah, ya, yang tidak
menyeluruh, yang Islam casing. Ini mumpung panitia dan bapak ibu guru, sekarang ini kita mau Ramadan, ini ngecas sebelum Ramadan dengan cara ini tafakur alam. Mempersiapkan beberapa hari Ramadan, kita siapkan dengan cara tafakur seperti ini luar biasa. Ini momentum yang sangat tepat. Tadi saya sudah katakan tadi di awal kayak tadi ya, orang Islam mau sholat tarawihnya di awal-awal, coba-coba icip-icip sholat tarawih. Di hari kelima seminggu menurun semua jumlah, baik ini masjid musola menurun. Seakan-akan udahlah kita kan udah mengerjakan yang rame-rame kemarin udah berjalan. Itulah salah satu contoh. Yang berikutnya lagi, orang kalau tidak malam mingguan dianggap nggak laku, kuper. Kalau malam mingguan, malam sabtuan, dunia anak muda. Sebenarnya, apalagi kemarin hari Valentine ya, terus apa lagi? Banyak kita ini mendapatkan virus-virus yang sebenarnya tidak diperlukan oleh orang Islam. Termasuk besok mau Ramadan. Saya pernah menyampaikan di anak muda, di anak-anak SMA waktu itu, sekitar 10 tahun yang lalu. Mereka itu karena rame-rame, ketika mau sholat, ternyata karena nggak ngerti, nggak pakai wudhu, langsung sholat aja. Yang penting dia absen sama gurunya gitu. Sholat. Itu juga tadi agama casing, beragama tidak sekapas seutuhnya. Nah makanya teman-teman yang putra, kalau yang putri belum begitu wajib untuk sholat berjamaah, ya berjamaah bisa sholat. Tapi yang putra, saya tanyakan, ingatkan, kalau besok tidak berjamaah subuh, bangun berjamaah di musola di masjid, patut dipertanyakan kelaki-lakiannya. Coba tolong diingat omongan saya ya. Kalau besok tidak mampu mengalahkan ngantuk, tidak mampu mengalahkan malas, tidak mampu mengalahkan sifat-sifat buruk, tidak bangun subuh berjamaah, patut dipertanyakan kelaki-lakiannya. Jelas ya? Jadi ini tolong, saya kan nanti akan pulang, saya akan aktivitas lain. Tapi kalau tidak ada oleh-olehnya, makanya karakter pemimpin itu kalau dia mampu bangun dari tidur, berdoa dan langsung wudhu sholat berjamaah. Kalau itu dilakukan akan kelihatan cika-cika bakal pemimpin. Nah, kenapa di bangsa kita ini banyak persoalan-persoalan, banyak sekali hal, ya maaf ya kalau kemarin ada yang ketangkep gara-gara kasus ini ketangkep. Kalau mau diurut, dipersoalkan, 90% kita nggak punya pejabat, 98% kita nggak punya pejabat, karena hampir semuanya bermasalah. Kenapa? Lagi-lagi keislamannya patut kita perbaiki. Makanya mau besok bulan Ramadan, ayo, saya terus terang aja, banyak kenalan-kenalan saya itu pejabat-pejabat, bahkan ternyata kalau tidak curang akan terhempas, kalau tidak bermain upeti tidak akan lolos. Wah, luar biasa itu, sudah carut marut. Jadi kita coba mulai sekarang dari hal-hal yang kecil, niat belajar karena Allah, niat berbuat baik karena Allah, niat berakhlak dengan alam karena Allah, jadi bukan karena manusia. Niat pengen nilai baik karena Allah, bukan karena pengen cuma sekedar kertas di atas rapot atau ijazah. Ya, insya Allah akan kelihatan nanti bedanya orang yang niat karena Allah dengan cuma niat karena manusia, niat karena orang tua, niat karena teman, niat karena pacar. Terlalu kecil. Ya, tadi Kak Fauzia, tadi apa ini? Cara menegur yang baik. Sudah katakan tadi, saya ini pernah dipecat ceramah. Pernah dipecat ceramah gara-gara mengharamkan rokok. Ini Ustadz Sani jangan dipakai lagi besok. Apa-apa kita para perokok, masa dibilang haram merokok? Dipecat, saya nggak dipakai lagi, nggak apa-apa. Ketika kita menyampaikan qulil haqqa walau kana murran, katakan walaupun sebenarnya pahit, tidak masalah. Kita berusaha menjadi pribadi-pribadi yang apa adanya. Jangan pribadi-pribadi yang kamuflase, yang suka di depan belakang, suka bohong. Kita tidak butuh itu. Ya, jadi pribadi katakan apa adanya. Kadang-kadang muter, nggak enakan.
Banyak orang calon-calon pemimpin itu selalu begitu, selalu umpek ya, aduh gak enakan, aduh takut gini, takut gitu. Sampai kan, sama seperti saya katakan tadi Kak Fauzia, waktu saya disodori minuman keras, gelas pas ke saya, itu kan resiko. Resikonya apa? Saya pasti dijauhin, saya pasti dicap. Memang benar saya dijauhin. Dan saya nggak diajak main kemanapun, diajak jalan-jalan saya nggak mau diajak, segala macam dijauhin saya. Gara-gara hanya menolak pas giliran saya. Ketika dia tawarin rokok, jangankan cuma satu batang, satu bos, satu busung besar. Kalau kita tolak, kenapa nggak bisa? Saya pernah ditawarin untuk pindah, ini sama Om Jo ini pernah sekian puluh miliar. Pindah tempat. Pernah ditawarin sekian miliar, geser tempat. Saya bilang enggak mau. Kenapa? Kita terlalu punya prinsip nggak bisa ditawar-tawar. Ya baik. Oke, Kak Fauzia, jelas ya? Nah dia, jadi kalau cari, saya tanya sama perempuan, cewek-cewek kita, teman-teman kita cewek ini nggak mau cari calon pemimpin, calon yang nanti suami orang yang perokok. Benar nggak? Benar ya? Jadi cita-cita dari sekarang ya sama ya Allah, kasih suami ya Allah jangan perokok, yang ganteng hatinya, ganteng rupanya. Ya, minta sama Allah tiap sholat minta. Nanti Allah akan tunjukkan, Allah kasih. Makanya minta yang baik-baik itu saja tiap sholat. Ya, mana mau nanti punya suami yang sakit-sakitan, bolak-balik rumah sakit jantung tuh mahal biayanya. Ya, bagi laki-laki udah jelas kan? Teman-teman, cewek-cewek udah bilang nggak mau punya calon suami yang perokok. Jadi mulai sekarang hentikan aja lah. Gak ada ya, kalau di sini nggak ada, di luar juga jangan sampai. Dulu kalau waktu di SMA, saya waktu sekolah di SMA itu saya bagian nakep-nakepin orang yang rokok. Saya catat namanya denda, oh teman-teman saya pada marah. Susah nih, rese banget nih. Nah itu kalau resiko ya, Kak Fauzia, kadang-kadang beresiko. Kita menyampaikan suatu kebenaran, kadang-kadang ya dimusuhi biasa aja lah. Oke baik, karena waktu sudah habis, terima kasih atas segala atensinya. Saya pengen berharap pertemuan ini ada hikmahnya, ada manfaatnya. Walaupun pertemuan yang perdana di tapak ulangan ini, kita bicara tentang Allah, bicara tentang diri kita bicara tentang Allah, bicara akhlak kita. Kalau tidak berubah, tidak ada kemauan berubah, berarti kita termasuk orang yang rugi. Mumpung beberapa hari lagi masuk Ramadan, niat, ya Allah berikan perubahan yang baik kepada saya ya Allah. Ya Allah angkatlah derajat saya ya Allah. Ya Allah jadikanlah saya orang yang punya sebagai permata hati kedua orang tua ya Allah. Yang perempuan tadi minta ya Allah pasangkan dengan jodoh yang tidak merokok. Yang laki-laki ya Allah pasangkanlah nanti dengan jodoh yang orangnya tidak suka pacaran. Kenapa? Karena orang yang suka pacaran seringkali jadi kelinci percobaan. Saya tegaskan sekali lagi, orang yang suka pacaran itu jadi korban kelinci percobaan. Tolong dicatat ya, itu omongan saya ya. Nanti kalau itu patah hati kan, iya benar juga. Oke baik, demikian saya kembalikan ke kata panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh mungkin tunggu sebentar di sini, tidak apa-apa. Baik, terima kasih kepada Kiai Haji Muhammad Stanley Naim atas ilmu yang telah disampaikannya pada hari ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan pada kegiatan pertama bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Oke, sebelum kita melaksanakan sholat zuhur, maka akan ada penyerahan plakat dari Pembina Rohis SMA Negeri 28 Jakarta
kepada Kiai Haji Muhammad Sarwani Naim. Mungkin boleh diterima. Oke, boleh tepuk tangannya teman-teman. Ingat pesan ya, bahagia jangan dilepas sampai pertama Quran. Keep smile, keep smile. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Mbak